Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Ayuning Tias dengan NPM 2241180 kelas manajemen 22C. Di video kali ini saya akan menyampaikan atau membacakan materi ukuran pemusatan data tunggal. Ukuran pemusatan data tunggal mencakup atau mengetahui berbagai jenis dan karakteristik ukuran pemusatan data tunggal serta mengapa hal ini penting dalam analisis data statistik. Nah, dengan adanya ukuran pemusatan data tunggal ini, kita bisa mengetahui dan menganalisis data statistik. Selanjutnya yaitu rata-rata. Pengertian dari rata-rata itu sendiri adalah jumlah dari semua data yang dibagi dengan jumlah data tersebut. Kegunaannya, rata-rata adalah jumlah dari semua data yang dibagi dengan jumlah data tersebut. Keuntungan dan kerugian rata-rata itu sendiri adalah memberikan gambaran umum tentang kelompok data dan dapat digunakan untuk melakukan perbandingan. Selanjutnya median. Median memiliki pengertian yaitu memberikan gambaran umum tentang kelompok data dan dapat digunakan untuk melakukan perbandingan. Kegunaan dan keuntungannya juga sama, memberikan gambaran umum tentang kelompok data dan dapat digunakan untuk melakukan perbandingan. Modus. Pengertian dari modus adalah nilai atau kelompok nilai dengan frekuensi tertinggi dan kelompok data. Kegunaannya untuk digunakan ketika kita ingin mengetahui data terpopuler atau yang paling sering muncul. Keunggulannya untuk dihitung dan menjelaskan tendensi sentral suatu kelompok data dalam bentuk kelompok nilai. Kerugiannya tidak cocok untuk data kontinu dan mungkin tidak ada modus jika tidak ada data yang sering muncul. Perbandingan antara ukuran pemusatan data tunggal. Jika rata-rata, itu memberikan gambaran umum tentang kelompok data dan mudah dihitung, rentan terhadap data ekstrim. Median, stabil terhadap data ekstrem dan tidak dipengaruhi oleh perubahan pada bagian lain dari kelompok data. Modus, mudah dihitung dan menjelaskan tendensi sentral dalam bentuk kelompok nilai, tidak cocok untuk data kontinu. Keunggulan dan kerugian menggunakan ukuran pemusatan data tunggal. Nah, keuntungannya yaitu memberikan representasi nilai pusat yang mudah dimengerti. Selanjutnya, memudahkan perbandingan antara kelompok data. Nah, kerugiannya tidak memberikan informasi tentang sebaran data. Potensi terpengaruh oleh data ekstrim. Tidak cocok untuk data dengan pengelompokan yang tidak merata. Contoh penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama untuk pasar saham. Rata-rata harga saham sebagai gambaran umum kinerja suatu perusahaan. Harga rumah.
median harga rumah untuk mengetahui harga yang paling sesuai dengan pasar. Yang ketiga, mode fashion. Modul warna atau gaya pakaian yang paling populer dalam suatu musim. Penerapan dalam analisis data statistik. Yang pertama, pemilihan ukuran pemusatan. Itu memilih metode yang paling sesuai untuk menganalisis dan menyajikan data dalam penelitian atau studi statistik. Yang kedua, visualisasi data. Ini menggunakan grafik atau diagram untuk memperlihatkan ukuran pemusatan dengan lebih jelas dan mudah dimengerti. Yang ketiga, interpretasi hasil. Membedakan makna dan implikasi dari hasil ukuran pemusatan data tunggal dalam konteks yang relevan. Kesimpulannya, ukuran pemusatan data tunggal yaitu menyediakan gambaran tentang tendensi sentral suatu data dalam analisis statistik. Pemilihan kata yang tepat. Memilih ukuran pemusatan yang sesuai tergantung pada karakteristik dan tujuan analisis data. Yang terakhir, kesimpulan yang terakhir, menggunakan data konteks. Menggunakan dalam konteks. Menerapkan ukuran pemusatan dalam konteks yang relevan dan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian masing-masing. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video materi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.